Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tematik dengan judul membangun istana di surga ya. Ini adalah salah satu dari pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang hari akhirat. Dan di antara orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akhirat ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sering mengingat kematian ya, agar kita lebih persiapkan diri untuk bertemu dengan hari akhirat. Tentunya kita tidak ingin masuk pada alam berikutnya dengan kerugian, tapi kita ingin kita masuk pada alam berikutnya dengan kebahagiaan yang abadi ya. Kita tahu hidup dunia ini cuma sebentar ya, paling panjang ya mungkin 100, mungkin kurang ya. Setelah itu kita akan masuk pada alam berikutnya. Kita sudah melewati alam janin, sekarang kita sedang di alam dunia, selanjutnya kita masuk alam barzakh, selanjutnya kita masuk pada padang mahsyar, selanjutnya adalah surga atau neraka. Sekarang destinasi kita masih di alam dunia. Dan di alam dunia kita semua bisa melihat di depan mata kita bagaimana status kita, status orang lain, status manusia dengan kemewahan yang masing-masing dimiliki oleh mereka. Dan Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdhila." Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Kullan numiddu haula'i wa haula." Setiap mereka kami berikan harta, maksudnya orang beriman kami kasih, orang kafir juga kami kasih. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan sungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghalangi. Surat Al-Isra ayat 20 dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami kasih orang beriman, orang kafir kami kasih harta. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kata Allah, lihatlah bagaimana kami menjadikan bertingkat-tingkat dalam status dunia ya. Ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar. Ada yang mobilnya biasa, ada yang mobilnya mewah, bertingkat-tingkat. Status ekonomi pun demikian, ada yang sangat kaya, ada yang kaya ya, yang ada kaya biasa, ada yang sok kaya ya. Ada yang baru mau kaya ya. Ada yang miskin dan ada yang sangat miskin. Jadi Allah mengatakan, kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami buat bertingkat-tingkat. Dan ini bisa kita lihat dunia ini. Kita tahu kita posisinya di mana, tetangga kita seperti apa, kawan kita seperti apa, kita bisa menilai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Di akhirat lebih lagi daripada itu. Sebagaimana kita bisa menilai, lihat tingkatan-tingkatan berlevel-level di dunia, di akhirat lebih banyak lagi levelnya. Nah, kalau kita sudah nyaman di dunia dengan level tertentu yang menurut kita alhamdulillah ya, maka jangan sampai level di akhirat kita di bawah, itu yang bahaya. Jangan sampai kita di bawah, dan itu semuanya mungkin terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah, kata Allah Subhanahu wa taala, khafidatu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Kata Allah, jika tiba hari kiamat tidak ada yang bisa menolak terjadinya hari kiamat. Kata Allah, khafidatur rafi'ah, hari kiamat akan merendahkan atau mengangkat. Apa yang dimaksud merendahkan? Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan orang yang disangka tinggi ketika di dunia dan mengangkat orang yang disangka rendah ketika di dunia. Karena di hari akhirat semua akan terungkap. Ada ternyata di dunia, di akhirat orang waktu di dunia dia mungkin tinggi jabatannya, mungkin dia kaya raya, mungkin dia terkenal, tapi ketika dia di akhirat ternyata levelnya sangat rendah.
Dan sebaliknya ada orang mungkin kita remehkan, mungkin sekedar tukang sapu-sapu atau mungkin asisten rumah tangga yang mungkin kita tidak pandang. Tapi ternyata di akhirat levelnya sangat sangat tinggi. Dan itu mungkin terjadi. Saya sering sampaikan, misalnya saya punya pembantu asisten rumah tangga. Dia kerja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Setiap dia dapat gaji dia kirim ke orang tuanya. Maksudnya kita mungkin tidak bisa seperti dia. 100% penghasilan kita kasih orang tua. Ternyata ada orang yang mungkin kita tidak pandang dia. Ternyata dia kerja keras. Jadi asisten rumah tangga, diomelin sama majikannya. Kemudian capek, letih, kurang tidurnya. Ternyata hasilnya 100% dia berikan pada orang tuanya. Mungkin pandangan kita dia rendah, tapi ternyata di akhirat mungkin dia punya istana yang hebat. Ya. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri kita bukan cuma di dunia. Dunia kita perlu persiapan. Silahkan menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa persiapan lebih matang adalah pada destinasi berikutnya, yaitu alam barzah. Makanya Allah berfirman, "Man amila salihan, man kafara fa alaihi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun." Saya carikan ayatnya biar ada catatannya. Surat Ar-Rum ayat 46. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 44. Surat 30 ayat 44. Kata Allah, siapa yang kafir, maka kafir akan kembali kepada dia yang rugi sendiri. Wa man amila salihan, siapa yang beramal soleh, fali anfusihim yamhadun, maka mereka sendirilah yang menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk mereka sendiri. Banyak salaf mengatakan itu di kuburan. Di kuburan, ya. Mahad, ya. Jadi dari yamhadun dari kata mahad. Mahad itu kalau anak bayi kita taruh mahad, yaitu tempat tidur dia, kita nyamankan, kita lembutkan sehingga ketika dia tidur taruh situ dia nyaman tidur. Karena anak bayi kalau enggak nyaman dikit dia bangun, maka kita siapkan yang nyaman, dia tidur, ya. Maka kalau kita beramal soleh, sebenarnya kita juga sedang menyiapkan tempat tidur kita di alam barzah. Karena di alam barzah kita bakalan lama. Destinasi berikutnya sebelum di akhirat. Maka ini yang harus kita pikirkan. Hidup kita cuma sebentar, 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun tidak banyak. Kalaupun sudah lebih 70 tahun, 80 tahun, hidup dengan setengah mati, dengan ardalul umur, dengan kehidupan yang repot, ya. Sudah mulai pikun, mulai lupa, ya. Baru ngomong, tanya lagi, dari mana, Dek? 5 menit lagi, dari mana, Dek? 5 menit lagi, Dek. Kamu siapa? Ya. Sampai ada orang yang suaminya datang kemudian istrinya usir. Dia lupa kalau itu suaminya. Subhanallah. Lupa ini siapa, lupa itu siapa. Sudah sholat masih disangka belum sholat. Udah mulai pikun, udah lupa. Kalaupun hidup semakin lama semakin sulit dan menyulitkan orang di sekitarnya. Dunia seperti itu. Dunia seperti itu. Oleh karenanya pembahasan kita kali ini sedang kita bicarakan bagaimana menyiapkan istana di surga. Istana dunia mungkin bisa kita bangun, mungkin enggak. Tapi kalau istana di surga semua bisa bangun, tidak susah. Yang penting mau membangun istana di surga. Oleh karena silakan kita berhappy-happy di dunia, tapi jangan lupa untuk siapkan diri agar bisa bersenang-senang di akhirat kelak. Kita bicara tentang istana di surga. Istana di surga. Dalam hadis kata Rasulullah SAW tentang surga, al-jannah bina'uha labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Surga itu bangunannya batanya dari perak dan batanya dari emas. Wa milatuha al-miskul adfar, dan semennya atau lengketnya dari minyak kesturi, ya. Minyak kesturi. Al-misk itu minyak yang diambil dari rusa. Rusa kalau dia ada kayak gumpalan darah di tubuhnya, ya, sehingga membentuk kantong, situ berkumpullah darah. Lama-lama membeku darah tersebut, lama-lama menghitam, kemudian kalau dia gatal-gatal dia garuin, kemudian kantong itu jatuh. Kantong itu jatuh, maka itu diambil dan diolah menjadi minyak kesturi. Asalnya minyak kesturi itu dari apa? Dari darah rusa yang membeku di salah satu kulitnya, ya. Jadi mahal ya. Karena mencari, tidak semua rusa seperti itu. Disebut rusa yang punya minyak kesturi.
Dan itu sering disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, al-misik. Karena itulah minyak wangi yang paling harum, yang paling mahal di zaman tersebut ya. Maka Rasulullah mengatakan, adapun surga batanya dari perak, batanya dari emas, tempelannya atau gampangnya semennya terbuat dari minyak kasturi, wa hasba'uha lu'lu'u wal yaqut, dan adapun kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan berlian, wa turbatuha za'faran, dan tanahnya dari za'faran. Za'faran apa tahu yang halus, bunga yang berwarna kuning ya. Jadi sangat halus. Man yadkhuluha yan'am wa la yab'as. Siapa yang masuk surga dia pasti bahagia dan dia tidak akan sengsara sama sekali. Wa yakhlud la yamut, dan dia akan kekal abadi dan dia tidak akan mati. La tubla thiyabuhum wa la yafna syababuhum. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan sirna, yaitu senantiasa muda. Ini adalah kenikmatan surga ya. Kalau kita bicara rumah di surga ya rumah di surga seindah-indahnya kita bangun ya, juga kita tidak bisa menikmati selamanya. Taruhlah kita punya rumah mewah, istana megah, istana mewah, kita akan meninggal. Lihat banyak istana yang ditinggal oleh para raja. Ya. Mereka bangun dengan setengah mati. Ya. Kemudian akhirnya mereka hanya tinggal dalam waktu yang singkat. Setelah itu mereka berpindah ke alam berikutnya. Dan kalau kita bangun rumah, mungkin kita semua punya rumah, kita itu perhatian luar biasa ya. Kita ingin rumah yang nyaman. Kalau kita punya uang, kita akan bangun rumah seindah-indahnya ya. Perhatian, pilih tanah yang strategis, tempat yang nyaman, lokasi yang nyaman, kemudian arsitek yang bagus, kadang kita rubah-rubah. Artinya perhatian terhadap rumah itu luar biasa. Cari tanah lokasinya di mana, kemudian kalau perlu kita ngutang supaya bisa rumah yang indah ya. Toh kita hanya tinggal tidak lama. Tidak lama. Kalaupun kita semakin tua, kita tidak nyaman. Nikmat dunia mulai semakin sulit untuk kita rasakan. Nah, sekarang kita bicara tentang istana yang abadi. Hendaknya kita persiapkan diri kita untuk membangun istana di surga. Berikut ini ada beberapa amalan ya, kalau bisa kita lakukan sebagiannya sesuai dengan kemampuan kita agar kita bisa punya istana di surga ya. Perlu kerjasama suami istri dalam hal ini ya. Kita semua ingin bahagia bukan cuma di dunia, bahagia juga di akhirat ya. Taib yang pertama di antara amalan tersebut adalah membangun masjid. Kata Rasulullah SAW, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Di sini ada perkara yang harus kita ingat ya. Pertama, hadis ini di antara salah satu hadis mutawatir ya. Ad-Dawudi berkata, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Di antara hadis mutawatir adalah hadis siapa yang berdosa atas namaku siapkan kaplingnya di neraka. Di antara hadis mutawatir, siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan istana baginya di surga. Hadis mutawatir maksudnya apa? Diriwayatkan oleh sahabat lebih dari 10. Diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Ketika yang meriwayatkan sangat banyak, menunjukkan Nabi sering menyampaikan hadis tersebut. Berarti Nabi sering memotivasi untuk bangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kau punya rezeki, punya uang, punya kemampuan, bangunlah masjid. Karena kau bangun masjid, kau akan dapat istana di surga. Karena yang meriwayatkan hadis lebih dari 10 sahabat, menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi motivasi tersebut ya. Makanya dalam kisah ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW ingin bangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah mendapati lokasi tanah mirbat, yaitu tempat pengeringan korma milik 2 anak yatim. Maka ketika Rasulullah ingin bangun masjid di situ karena Allah pilihkan tempat di situ, maka mereka ingin wakaf. Mereka ingin kasih Nabi tanah tersebut. Nabi enggak mau. Nabi mengatakan thaminuni. Tawarlah aku berapa harganya. Rasulullah ingin beli sendiri. Padahal biasanya kalau ada yang sedekah Rasulullah apa? Terima. Tapi kan untuk bangun masjid Rasulullah enggak mau. Rasulullah ingin beli sendiri karena dia ingin dia punya pahala di situ.
Dia punya pahala situ. Maka Rasulullah SAW beli, Rasulullah kemudian bangun, jadilah Masjid Nabawi. Ya. Di sini, jadi ketika Rasulullah SAW sering menyampaikan hadis ini, maka banyak sahabat yang meriwayatkan, lebih dari 10 sahabat. Kata Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidan." Siapa yang bangun masjid karena Allah. Ini ada syaratnya, harus karena Allah. Harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka tidak ada faedahnya. Oleh karenanya, di antara hal yang rawan diingatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ketika seorang bangun masjid, kemudian dia pasang namanya sendiri, itu sebenarnya bukan dakwah, yang penting ikhlas. Tapi rawan, ketika misalnya saya bangun masjid Firanda, kan gimana? Gimana gitu ya? Mau bilang ikhlas, kayaknya enggak juga. Antara ikhlas dan riya ya. Sehingga orang semua tahu bahwasanya yang bangun adalah saya. Ya. Ini hati-hati, bukannya dilarang, tetapi waspada. Ini kan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, karena masjid itu milik Allah. Semua masjid adalah milik Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid semuanya milik Allah. Makanya kalau kita bangun masjid, wakaf itu milik Allah, bukan milik kita lagi. Mungkin kita boleh mengelola sebagai DKM-nya, sebagai yayasan pengelola, tapi itu masjid milik Allah, bukan milik kita lagi. Makanya zaman dahulu masjid tanpa nama. Masjid itu dinisbahkan kepada lokasi untuk membedakan, seperti Masjid Quba karena dibangun di daerah Quba. Masjid Bani Zuraik karena dibangun di daerah Bani Zuraik. Masjid Nabawi karena Nabi SAW yang membangunnya ya, langsung menangani langsung ya. Jadi dulu nama-nama masjid untuk pembeda ya. Jadi tidak dinamakan dengan nama pembangunnya ya. Tidak dinamakan dengan apa? Pembangunnya, tidak dinamakan dengan, karena masjid semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat krusial, sangat penting, karena kita kalau bangun masjid, kita butuh duit yang sangat banyak. Kalau ternyata kita tidak ikhlas, rugi besar. Seandainya kalau kita tidak ikhlas cuma 0, masih mending. Ternyata orang yang riya bukan cuma 0, dia minus. Dia diancam masuk neraka. Ini bahayanya riya. Bahayanya riya. Seandainya saya katakan kalau orang riya, dia pamer amal ibadah dia, kemudian dia hanya 0, tidak dapat pahala, masih mending ya, dia cuma rugi duit, rugi capek ya, rugi kerja setengah mati ya. Tapi masalahnya kalau orang riya bukan cuma 0, bahkan dia minus, dia diancam dengan neraka jahanam ya. Maka hati-hati ketika bangun masjid, harus karena Allah. Man bana lillahi masjidan, maka apa balasannya? Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Rumah maksudnya istana. Semua dalam hadis kalau disebut rumah maksudnya apa? Qasran, maksudnya istana. Istana, tentu istana dunia tidak sama dengan istana di akhirat. Sangat berbeda jauh. Maka siapa yang diberi kelebihan rezeki, jangan lupa untuk bangun masjid. Sebagian orang Masya Allah diberi kemudahan oleh Allah dan hobi bangun masjid. Bangun sini, bangun sana, diberi kelapangan harta. Saya punya kawan ada seperti itu, bangun masjid satu. Kalau masjid itu bangun masjid sudah puluhan miliar, bangun lagi puluhan miliar lagi, bangun lagi. Sekarang lagi membangun masjid lagi. Hobi, mau di mana? Hobi, alhamdulillah. Ya kalau bangun masjid nggak pengen dikenal sama orang, ya, nggak pengen dikenal sama orang. Allah kasih kemudahan, ya ada orang dibukakan kelapangan hati untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagaimana Allah tidak perhatian sama dia kalau dia perhatian sama rumah Allah. Lihatlah kisah tentang wanita yang berkulit hitam yang dia tukang sapu di masjid. Ketika wanita ini meninggal dunia, Rasulullah tanya, "Mana si fulanah?" Kata mereka, "Sudah meninggal, sudah kami kuburkan." Kata Rasulullah, "Ahalla adzantumuni?" Kenapa kalian tidak kasih tahu saya kalau dia meninggal? Kata perawi, sahabat seakan-akan menganggap tidak perlu, kan ini orang biasa. Ngapain kasih tahu Nabi, bikin pusing Nabi. Jadi mereka tidak lapor sama Nabi. Tapi bagi Nabi ini perempuan bukan orang biasa, karena dia suka nyapu masjid. Dia ada perhatian sama rumah Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Duluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Maka Rasulullah datang, Rasulullah salat jenazah terhadap wanita tersebut yang mungkin di mata, kalau dia ada di zaman kita, mungkin tidak kita pandang. Berkulit hitam, cuma nyapu-nyapu masjid. Tapi bagi Nabi bukan wanita sembarang. Dia wanita spesial. Kenapa?
karena dia ngurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini sangat penting ya, kalau yang punya rezeki jangan lupa untuk bangun masjid. Taib. Minggu pertanyaan Ustaz, apa masjid harus puluhan miliar? Enggak, harus puluhan miliar. Di mana aja ada tempat-tempat murah kalau kita punya uang. Yang ratusan juta udah jadi masjid ada ya, kalau kita mau cari. Ya, kita mau cari. Karena dalam lafal yang lain, dalam hadis Ibnu Majah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun masjid meskipun mafhas qatat. Qatat itu semacam burung merpati, dia kalau mau bertelur dia pergi ke tanah kemudian mafhas. Dari fahas itu mencari, bahas, dia cari-cari. Yaitu dia lobang-lobangin tanahnya, tempat yang pantas, layak, baru dia bertelur. Baru dia bertelurnya untuk telur kan cuma butuh berapa tempat kecil ya. Ukurannya paling 10 cm kali 10 cm untuk tempat bertelur. Gampangannya siapa yang bangun masjid meskipun seukuran tempat bertelur. Dalam riwayat yang lain, au asghar, bahkan lebih kecil, maka Allah bangun baginya istana di surga. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya ini adalah mubalaghah, itu hiperbola dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kau bangun masjid apa saja, yang penting masjid. Seandainya ada masjid seukuran 10 kali 10 cm bisa dibuat salat, kau akan dibangunkan istana di surga. Apa susahnya bagi Allah kasih kau istana? Yang penting kau bangunkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak dimaksud kita bikin masjid ukuran 10 kali 10. Namanya hiperbola. Artinya kalau kau ternyata bisa bangun masjid atau musola, musola itu sebenarnya kan masjid juga. Tidak harus sampai musola, ada musola mungkin 10 kali 10 meter, 7 kali 7 meter. Itu kan cuma musola itu masjid tidak dijadikan salat, tidak dijadikan salat Jumat, tapi orang salat situ ya, 5 waktu. Jadi kalau bisa bangun masjid meskipun kecil ya, maka tetap dibangunkan baginya istana di surga. Ini motivasi. Ini salah satu tafsiran. Jadi seorang berusaha bangun masjid yang dia mampu. Kalau dia punya uang banyak cari masjid yang besar. Kalau tidak mampu ya semampunya, masjid di mana, ada kebutuhan di desa mana, meskipun sederhana, dia kemudian diperbaiki sedikit demi sedikit, dia perhatian sama masjid tersebut. Kalau dia perhatian sama masjid tersebut, sesungguhnya dia sedang perhatian terhadap istananya di surga. Ya, dia perhatian, dia ini dia. Nah. Kalau punya uang banyak buat apa juga? Uang ini orang punya uang misalnya 10 miliar, ini nikmati ya cuma sedikit sehari-harinya. Yang satunya sisanya dia cuma senang aja lihat ATM-nya ada 10 miliar, dia bahagia. Terus sudah dia makan juga sedikit-sedikit, apalagi lagi diet. Uang banyak juga, cuma tenang aja tapi nggak dinikmati juga ya, uang banyak sudah. Mending kita untuk persiapan di akhirat. Ya kalau nggak punya uang ya sudah lah. Ini maksudnya kalau yang punya uang. Ini tafsiran pertama, maksudnya bangun masjid meskipun kecil ya, maka akan dapat istana di surga. Tafsiran kedua, maksudnya siapa yang ikut musahamah, ikut andil dalam bangunan masjid, ya meskipun sedikit, ya mungkin cuma dia beli 1 bata, insya Allah dia ada kebagian istana di surga. Tentunya istana satu berbeda dengan istana yang lain. Tapi kemampuan dia untuk ikut andil, punya saham dalam membangun masjid. Ya. Jadi kalau bisa kita bangun sendiri itu yang terbaik. Tapi kalau enggak, mungkin kita seberapa yang bisa kita kasih. Ya. Seberapa yang bisa kita kasih. Oleh karenanya ini salah satu amal soleh yang luar biasa, yang butuh pengorbanan yang luar biasa, sedekah besar karena membangun masjid membutuhkan biaya yang besar, apalagi zaman sekarang ya. Tanah mahal, bangunan juga mahal ya. Tentunya kita enggak bikin masjid ala kadarnya. Kalau kita punya uang kita bikin masjid yang baik. Taib, ini pertama. Ya, makanya saya tujukan kepada mereka-mereka yang punya kelebihan rezeki, maka di antara infak terbaik, sedekah terbaik pada tempatnya yaitu untuk membangun masjid. Tapi di antara amal berikutnya ya, membaca surat Al-Ikhlas ya 10 kali ya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad asyra marrat, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan baginya di surga, ya. Dalam riwayat yang lain, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat, banallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang baca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas 10 kali sampai khatam, maka Allah bangunkan baginya istana di surga. Hadis ini tentu ada perselisihan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kita bilang fadlullahi wasi', karunia Allah luas, apa susahnya bagi Allah memberi ganjaran besar karena amalan yang sepele. Kita tahu baca Al-Ikhlas mudah, ya. Kita sudah sering baca juga, ya. Mudah-mudahan kebagian, ya, dapat istana di surga gara-gara baca surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Ustaz, saya pingin yang ini aja, yang bangun masjid enggak, pelit namanya kalau punya uang. Dua-duanya, ya. Tentu istana tidak sama dengan istana. Istana bermacam-macam, rumah bermacam-macam, ya. Kalau seorang tidak mampu, ya silakan baca surat Al-Ikhlas, berusaha memahami maknanya dengan baik, bukannya sekedar membaca. Makanya Al-Ikhlas tak dilus-lus Al-Quran. Surat Al-Ikhlas maknanya dia sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Dan disebut Al-Ikhlas, padahal dalam surat Al-Ikhlas tidak ada lafal Al-Ikhlas. Coba surat Al-Ikhlas bunyinya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah, surat Al-Imran ada tentang Ali Imran. Ya. Imrata Imrana, ya ada. Dan hampir semua surat ada lafal tersebut. Al-Ikhlas dinamakan surat Al-Ikhlas karena khulisat, karena surat tersebut dimurnikan untuk berbicara tentang sifat-sifat Allah. Makanya disebutkan tentang sebab nuzulnya, orang-orang musyrikin datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Ya Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat benar-benar tentang Allah Subhanahu wa taala, yang kalau mau kita sederhanakan, ini surat tentang syarat Tuhan. Tuhan itu harus bagaimana, ya sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Kalau tidak memenuhi syarat Tuhan dalam surat Al-Ikhlas, itu bukan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Tuhan harus esa. Allahus samad, yaitu tidak butuh dan semuanya butuh kepada Dia. Tidak butuh sama sekali. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ini syarat Tuhan. Dalam 4 ayat syarat Tuhan. Harus Maha Esa. Dia tidak butuh kepada siapapun dan semuanya butuh kepada Dia. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada pun setara dengan Dia. Kalau ada dianggap Tuhan ternyata tidak memenuhi 4 syarat ini, maka dia bukan Tuhan. Makanya ketika Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, terjadi diskusi Nasara Najran dengan Nabi SAW dalam sebagian riwayat. Maka di antara logika Rasulullah SAW, kalau memang Nabi Isa Tuhan, maka dia harus mirip dengan bapaknya. Karena kalau bapak harus mirip dengan apa? Anaknya, ya. Makanya dalam Al-Quran, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Seandainya Allah punya anak, saya akan nyembah anak tersebut. Kalau memang Allah punya anak, karena anak harus sama dengan apa? Bapaknya, mirip, ya. Ternyata Nabi Isa enggak. Nabi Isa makan, Nabi Isa tidur, Nabi Isa sakit, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa dikejar-kejar. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dikejar Romawi sama Yahudi. Akhirnya Allah selamatkan dia. Ya, maka Allah ketika membantah orang Nasara yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, Allah cuma mengatakan kana dari dua ayat. Yang pertama, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun." Perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Apa bedanya? Bahkan Adam lebih dahsyat. Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Nabi Isa masih pakai ibu. Maka lebih dahsyat mana? Adam atau Hawa? Adam. Ini bantahan pertama. Jelas orang yang punya logika akan ngerti. Nabi Isa tidak pantas menjadi Tuhan karena kalau dari sisi dia tidak punya bapak, Adam lebih dahsyat tanpa ayah dan tanpa ibu. Yang kedua, Allah membantah, Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya makan makanan, selesai. Masa Tuhan makan? Jadi Tuhan membutuhkan suatu untuk dimasukkan dalam zatnya, maka tidak pantas dia menjadi Tuhan, selesai. Maka kita ketika baca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan bahwasanya Islam adalah agama tauhid yang kita sembah benar-benar, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak pantas menjadi Tuhan. Qul huwallahu ahad, Tuhan harus esa, tidak boleh berbilang. Allahus samad,
semua butuh kepada dia dan dia tidak butuh kepada siapapun. Adapun Tuhan butuh makan, Tuhan butuh istirahat, Tuhan butuh teman-teman untuk melindunginya, Tuhan enggak. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan maka dia tidak esa lagi dan anaknya akan mirip dengan dia. Dia butuh anak. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti dia tidak. Kalau dia dilahirkan berarti dulu tidak ada. Kemudian ada. Dia butuh kepada ayah dan ibu. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Baca dengan menghayati 10 kali, mudah-mudahan kita dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita baca sebentar, 5 menit. Boleh ya? Biar kita mudah-mudahan dapat surga. Ayo kita baca di dalam hati masing-masing ya. Sini. Allah. Baik, kita lanjutkan. Semoga kita dibangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Karena istana kita di dunia seadanya. Gitu-gitu aja. Kita bangun istana seindah-indahnya, masih orang istananya lebih indah daripada istana kita. Kecuali kalau kita qanaah ya. Baik, kita lanjutkan. Amalan ketiga yang bisa membantu kita agar Allah bangunkan istana di surga adalah memuji Allah dan istirja itu innallahi wa inna ilaihi raji'un ketika musibah mengenai anak, itu yang kita cintai. Kita tidak pingin, tapi ya semuanya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allah taala li malaikatihi." Kalau anak seseorang meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabattum walada abdi?" Apa kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Fayaquluna na'am. Kata malaikat, "Benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak hambamu." Fayaqulu qabattum thamarata fuadihi? Apa kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Maksudnya anak itu disebut buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta adalah perhiasan dunia ya. Biasanya seorang sangat sayang kepada anaknya. Kata Allah, qabattum thamarata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku. Fayaquluna na'am, kata malaikat, benar ya Allah. Fayaqulu madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya, ketika anaknya meninggal? Fayaquluna hamidaka wastarja'aka. Sungguhnya hambamu memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu hambamu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Kemudian wastarja'aka dengan mengatakan inna lillah, kami ini semua milik Allah, rumah kami milik Allah, diri kami milik Allah, keluarga kami milik Allah, anak kami milik Allah, harta kami semua milik Allah. Wa inna ilaina wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah cepat atau lambat. Kita duluan atau istri kita atau suami kita atau anak kita atau harta kita, apapun akan kembali kepada Allah karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak melakukan apa yang Dia kehendaki bagi hamba-hambanya. Toh semua kita hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullah, ini hamba yang hebat, ketika terkena musibah dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berkata, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Istana pujian. Kenapa ketika dia terkena musibah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu amalan yang luar biasa
Nasnya datang dalam anak yang meninggal. Ini tentu sangat berat. Namanya anak yang kita cintai kemudian meninggal. Oleh karena Nabi SAW diuji dengan ujian ini. Rasulullah SAW punya anak 7, 6 semuanya meninggal. Anaknya siapa? Abdullah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim. Fatimah yang meninggal belakangan. Tapi semuanya 6, yaitu selain Fatimah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, semuanya meninggal di zaman Nabi SAW. Bahkan anaknya terakhir, Ibrahim, masih usia di bawah 2 tahun, meninggal di pangkuan Nabi. Sampai Nabi menangis. Kata Nabi SAW, Innal qalba la yahzan, wa innal aina la tadma. Sungguh hati ini sedih, mata mengeluarkan air mata, wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Sungguh kami sangat sedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Oleh karenanya namanya kehilangan anak adalah ujian yang sangat besar. Tetapi orang ini ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ini yang berat ya. Saya kenal seseorang dulu di UGM ya. Orang sering ke masjid. Dia ngurus masjid. Dia punya anak cuma semata wayang satu, kuliah di kedokteran. Subhanallah, diuji anaknya tersebut sudah lulus, entah sudah koas saya lupa, meninggal setelah lulus. Satu-satunya. Luar biasa gimana beratnya. Tapi orang bilang alhamdulillah ala kulli hal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lebih sayang kepada anak kita daripada kita sendiri. Saya juga ada kerabat juga begitu, anaknya hafiz Quran, sekolah di UIM, dia udah menikah, udah punya anak juga masih. Kemudian sakit bertahun-tahun kemudian meninggal dunia. Saya waktu datang situ ya, saya bilang ya kita nggak tahu apa yang terbaik bagi dia. Dia sakit-sakit bertahun-tahun. Bisa jadi Allah pindahkan dia ke alam lain yang di situ dia sangat bahagia. Luar biasa ya, bagaimana kehilangan orang yang sangat kita cintai. Oleh karenanya begitulah dunia ini. Dunia ini kaidahnya semakin kita cinta sesuatu, semakin berat waktu perpisahannya nanti. Kalau enggak cinta, berpisah enggak ada masalah. Tapi kalau cinta, berat. Makanya Jibril datang kepada Nabi, dia berkata, Ya Muhammad, ya wahai Rasulullah, ya ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah yang kau mau, kau bakalan meninggal dunia. Kau pasti meninggal. Kemudian kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintalah siapa yang kau sukai, kau pasti berpisah darinya. Cintailah siapa yang kau sukai, kau pasti berpisah darinya. Dan semakin kita mencintai seseorang, semakin berat ketika kita berpisah. Makanya Nabi SAW diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Di antara orang yang sangat dia cintai adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ketika Khadijah meninggal, Rasulullah SAW sangat berat. Bahkan tahun wafatnya Khadijah disebut dengan Amul Huzni oleh para ahli sejarah, disebut tahun kesedihan. Rasulullah SAW kehilangan sosok yang selama ini menenangkan hatinya ketika dia pulang ke rumah, yaitu Khadijah yang berkorban dengan hartanya dan raganya untuk Nabi SAW. Maka demikian ya, selalu sayang semakin berat. Tapi kalau kita berpisah dari orang yang sangat kita cintai, pahalanya juga sangat besar. Makanya ketika terkena musibah seperti kehilangan orang yang kita cintai, kita bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya kita mengucapkan itu untuk merenungkan bahwasanya di balik ini pasti ada hikmah yang kita enggak tahu. Kenapa anak kita diambil? Kenapa istri kita diambil dulu? Kenapa suami kita diambil? Kenapa ibu kita diambil? Allah pasti ada hikmah. Allah yang lebih tahu. Yakinlah Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada kita. Oleh karenanya kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kita juga bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua tuh akan kembali suatu saat, cepat atau lambat. Ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita akan kembali dalam waktu yang telah Allah tentukan. Makanya di antara cerita hebat tentang kisah ini kisah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, wanita yang luar biasa. Ketika dia punya anak, dikenal dengan Abu Umair. Dalam hadis Rasulullah SAW menghibur Abu Umair. Kata Rasulullah, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Abu Umair ni saudari tirinya Anas. Anas bin Malik punya ibu Ummu Sulaim. Bapaknya Malik mati kafir. Kemudian ibunya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Kemudian punya anak, adik tirinya Anas. Namanya Abu Umair.
Pernah Abu Umair punya peliharaan burung, kemudian mati, dia masih kecil, Rasulullah datang, Rasulullah hibur dia, kata Rasulullah, apa yang dialami oleh burung peliharaanmu, wahai Abu Umair. Nah, Abu Umair ini akhirnya sakit. Sakit akhirnya selalu diperhatikan sama bapaknya Abu Talha, cek gimana anakku, setiap dia pulang gimana anakku. Akhirnya anaknya meninggal sebelum Abu Talha pulang. Ketika anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dia kafankan, kemudian dia kuburkan tanpa tunggu bapaknya ya. Ketika bapaknya datang, Ummu Sulaim berhias dengan untuk agar bisa digauli oleh suaminya, dia kasih makan, siapin makan yang enak. Begitu datang bapaknya tanya Abu Talha, "Gimana anak kita?" Kata Ummu Sulaim, "Lebih tenang daripada sebelumnya." Dipikir sama bapaknya sih lebih sehat, ternyata lebih tenang, sudah meninggal, selesai. Udah enggak teriak-teriak sakit lagi. Yang saya heran nih, yang ini perempuan. Biasanya perempuan yang susah untuk apa? Menghadapi ujian. Sampai sebagian wanita saya marah-marah karena sudah meninggal anaknya, dia masih taruh bonekanya di kamarnya. Itu gimana mau hilang kesedihan? Tiap hari lihat boneka anaknya. Terus apa namanya, statusnya anaknya, wallpaper HP-nya juga anaknya, ya nggak bisa hilang kalau begitu. Ya. Sehingga dia menjebak dirinya untuk bersedih terus-menerus. Dan itu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kita bersedih 3 hari, setelah itu ya kita berusaha sabar kalau datang. Tapi kita menyengaja menjebak diri kita untuk bersedih, mengingat, itu nggak boleh. Ya, makanya Allah mengatakan apa namanya dalam Al-Quran, hazan, jangan sedih banyak ya. Intinya ketika Abu Talha datang, maka dia bilang, gimana anak kita? Lebih tenang. Akhirnya dia kasih makan sehingga hilang, kemudian dia berhias sehingga suaminya pun berhasrat akhirnya menggaulinya. Setelah selesai sudah makan, hasrat syahwatnya pun sudah disalurkan, maka Ummu Sulaim baru berbicara, "Wahai Abu Talha, wahai suamiku, menurutmu kalau ada orang menjamin kita suatu barang, terus kita pakai, suatu saat barang itu diambil lagi sama dia, kita kasih kembali enggak?" Kata Abu Talha, "Ya kasihlah, itu barang dia." Nah, anakmu adalah titipan dari Allah. Di situ Abu Talha marah. Kenapa enggak bilang dia? Mau saya, subhanallah, ada perempuan luar biasa malah mensabarkan suaminya. Biasanya suaminya yang sabarin apa? Istrinya. Ini istrinya luar biasa karena tangguh dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Ya. Jadi kalau berat, makanya kalau teori sih mudah ya, tetapi kalau begitu kita yang mengalami ya berat ya. Tapi makanya kalau kita terkena musibah, langsung jangan ngomong yang lain, langsung bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Ngomong itu berulang-ulang. Agar kita tahu bahwasanya kita ini milik Allah dan Allah akan ambil kita kapan saja. Mau rumah kita diambil, mau harta kita mau diambil, anak kita, istri kita, suami kita. Dan kita bilang alhamdulillah ala kulli hal, segala puji pasti yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita, bagi anak kita. Dan anak udah besar belum tentu bisa kita rawat. Fitnah di mana-mana ya. Belum tentu. Oleh karena kalau ada yang kita cintai diambil Allah, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ceng, saya juga hibur diri ketika ibu saya juga meninggal, bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun mungkin kena gula. Saya bilang alhamdulillah meninggal pas Covid. Insyaallah yang terbaik. Sedih, tapi ya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Allah yang pilihkan yang terbaik. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Tentunya ucapan ini dalam segala musibah apapun. Bukan hanya kehilangan orang tercinta, musibah apapun. Ya. Musibah apapun, kita mengatakan alhamdulillah lah kulli hal. Ini hidup kita ini tidak ada tanpa musibah. Semuanya kena musibah. Semakin dicintai oleh Allah, semakin banyak musibahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Makanya orang paling banyak ujiannya para nabi dan para salihin. Cuma ada orang-orang saleh kalau diuji enggak bunyi. Sebagian orang diuji sedikit bikin status, itu masalahnya. Bikin status, ganti wallpaper apalah ya. Banyak orang uji besar, tenang aja. Karena dia kembalikan semua kepada Allah. Dia tahu itu konsekuensi cinta Allah kepada hambanya. Orang-orang yang dicintai Allah pasti diuji. Taib yang ketiga tadi, jadi kalau orang diuji dengan kehilangan anak, dia mengucapkan alhamdulillah kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan bangunkan baginya istana dengan istana spesial namanya Baitul Hamdi, istana pujian. Untuk mengenang bagaimana dia ini di saat yang sulit dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di antara amal soleh yang juga bisa menyebabkan seorang mendapat istana di surga, ya, doa masuk pasar. Ini pun khilaf dengan para ulama tentang hadisnya sahih atau tidak. Namun Syekh Al-Albani menghasankan. Sebenarnya dhaifkan, tapi kita bacakan aja. Rasulullah berkata kepada man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, faqala, pasar itu banyak ya. Ada pasar rakyat, mall pasar atau bukan? Pasar ya. Di pasar banyak setan enggak? Banyak ya. Makhluk gelap, makhluk halus sama makhluk enggak halus ya. Banyak setan ya. Maka faqala, dia masuk pasar kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Ada tambahin aja. La ilaha illallah syarika, kita sudah hafal kan, la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, ada tambah wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu, dia kalau baca doa tersebut, kataballahu lahu alfa hasanatin wa ma anhu alfa sayyi'ah. Maka Allah akan catat bagi dia 1.000.000 kebaikan dan Allah hapus darinya 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajah, dan Allah angkat 1.000.000 derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan baginya istana di surga. Saya katakan tadi hadis ini ada khilaf dengan para ulama, tapi tidak ada salahnya kita membaca hadis ini karena sebagian ulama menghasankan. Coba dihafal doanya, ada tambahan tadi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, ya. Wa huwa hayyun la yamut biyadihi al khair. Coba la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ha, sini tambahan wa huwa hayyun la yamut, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Baru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan itu aja. Karena kita biasanya kita hafal la ilaha illallah syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada tambahan di tengahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ibu-ibu penting ini karena ibu-ibu sering ke pasar. Sering ke pasar ya. Yang kelima di antara amalan yang mungkin menjadikan seorang bisa dapat istana di surga adalah menutupi kalau ada celah dalam saf. Rasulullah SAW bersabda, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah. Siapa yang menutupi longgar atau ada celah dalam saf, maka Allah akan bangun bagi dia istana di surga dan Allah angkat derajatnya. Orang bilang, ya Ustadz gampang sekali, terserah Allah lah, ente enggak usah protes. Allah mau kasih istana, surga itu sangat luas. Surga sangat luas. Mau Allah bikin istana besar, istana kecil, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada amal kita kerjakan. Jadi kalau kita lagi salat, terutama bapak lagi saf, ada saf kosong, kita suruh minggir dikit-dikit baru kita masuk di tengah ya. Tapi kalau udah sempit jangan paksa ya. Saya masih ingat kalau di Masjid Nabawi semua orang pingin di saf pertama. Ya kadang-kadang ya mungkin masih masuk, terkadang dia sudah badan besar dia gini-gini. Iya, lubangnya sudah kecil. Akhirnya sholat susah. Akhirnya sholat kita jadi begini semua. Nah, kalau dia kurus gini dia masuk, tapi dia udah badan besar cuma tangannya gini, tapi ini lebarnya tetap aja jadi. Kadang-kadang rebutan, kalau ingat rebutan saf pertama luar biasa. Saya pernah nunggu saf kedua, saf kedua, saf pertama. Saya lagi nunggu, orangnya mau keluar nih. Begitu dia keluar, saya mau masuk, tahu-tahu ada yang lempar sorban. Waduh, ya udahlah. Ya, artinya kalau ada celah masuk, tapi kalau sudah sempit jangan maksa. Ini mengganggu orang namanya. Orang tidak jadi khusyuk ya. Tapi kalau memang longgar, apalagi Indonesia banyak longgarnya ya. Insya Allah, tapi jangan maksa. Artinya yang wajar. Ya, kita dengan halus, tolong ke kanan dikit, kita masuk. Bangunkan istana di surga. Tentu saf ibu-ibu juga kalau lagi sholat berusaha dirapikan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Linu baina aidi ikhwanikum wa la tadarru furujatin lisyaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembutlah di tangan-tangan saudara kalian, itu kalau dia mau masuk silakan. Ya. Kalau dia mau masuk silakan. Jangan biarkan celah buat apa? Syaitan ya. Dan Allah mengatakan,
Tafassahu yafsahillahu lakum. Buka tempat, Allah akan kasih kelonggaran bagimu. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu lakum. Ya. Fafsahu kalau kalian beri kelapangan, yafsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Di antara kata para ulama, majelis ilmu kalau ada orang masuk masih bisa kasih longgar, kita masukkan. Demikian juga kalau kita hari salat Jumat padat terus masih ada longgar, kita berusaha sini panggil. Insyaallah kita dapat pahala. Kita membantu dia juga untuk menutup apa? Celah. Dan kita akan diberi kelapangan hati. Orang seperti itu hatinya lapang. Dia silakan. Berarti dia sayang sama kaum muslimin. Dia merelakan mungkin agak sempit sedikit demi kaum muslimin. Ya, hatinya lapang. Nanti kalau udah lapang bukan cuma di hatinya aja, nanti Allah lapangkan di kuburan, Allah lapangkan di akhirat. Tapi coba ada orang masuk langsung dia buka kakinya. Masuk nggak jadi. Tadi ada longgar, coba karena masuk dia nggak mau, dia buka kakinya. Waduh, ini gimana nih? Allah sempitkan hatinya langsung ketika itu. Langsung berubah hatinya, sempit. Karena dia pikir masjid bapaknya. Makanya kalau kadang-kadang orang bikin sajadah yang gede-gede itu nggak boleh orang injak sajadah dia. Ini kadang-kadang nggak boleh seperti ini. Misalnya, ya saja ukuran oke lah. Tapi saja gede, terus dia ini arah kekuasaan saya nggak boleh. Nggak boleh. Ya, akhirnya saf jadi lobang-lobang, jadi bolong-bolong. Janganlah. Saf berusaha untuk rapat. Jadi maksud saya, kita berusaha kalau ada lobang kita masuk. Kalau kita merasa lobang, kita panggil orang. Panggil orang membantu dia untuk apa? Bisa menutupi celah tersebut. Semoga kita juga dapat pahala. Kita cari pahala dalam segala cara. Kesempatan apapun ada pahala, kita berusaha dapat pahala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Jangan remehkan. Kita hidup terbatas, kesempatan beramal juga terbatas, waktu untuk dunia terlalu banyak, untuk baca berita yang tidak ada value terlalu banyak. Sehingga kalau ada kesempatan berpahala kita lakukan. Kemudian yang berikutnya al-muwadhabah ala as-sunanir rawatib. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan keseharian adalah continue dalam salat sunnah rawatib. Dari Ummi Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailah 12 rak'atan banallahu bihinna baitan fil jannah atau bunya lahu baitun fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan bangunkan baginya di istana di surga. Subhanallah, siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, yaitu selain salat fardu, Allah bangunkan bagi istana di surga. Taib. 12 rakaat itu apa? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 ya. Saya ulangi dari duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah, istri Nabi, sejak saya dengar Nabi pernah nyampaikan hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Dan saya sering sampaikan masalah salat rawatib ini yang lebih mudah meninggalkan adalah para wanita. Beda kalau laki-laki ke masjid, mereka terkondisikan. Mereka datang, azan, maka mereka salat qobliyah, habis salat mereka ba'diyah. Terkondisikan karena semua orang juga salat. Tapi ibu-ibu ini yang tidak terkondisikan. Nanti salat cuma salat fardunya aja ya. Itu pun kalau salat zuhur menjelang asar. Salat asar menjelang maghrib, salat maghrib menjelang isya, salat isya menjelang apa? Subuh. Sehingga tidak sempat qobliyah, tidak sempat apa? Ba'diyah. Padahal hadis yang meriwayatkan tentang salat 12 rakaat ini seorang wanita, Ummu Habibah. Dan dia mengatakan, saya semenjak dengarin dari Nabi SAW, saya tidak pernah meninggalkannya. Kemudian perawi setelahnya kalau nggak salah namanya Ambasah, tabi'in, dia berkata, saya pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat semenjak saya mendengar dari Ummu Habibah. Terus perawi lagi setelahnya kalau nggak salah namanya Amr bin Aus, dia mengatakan, saya pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat semenjak saya mendengar dari Ambasah. Perawi setelahnya kalau nggak salah namanya Nu'man bin Salim, dia mengatakan, saya pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat semenjak saya mendengar dari Amr bin Aus. Jadi
Ini silsilah hadis ini diriwayatkan dan yang meriwayatkan tidak pernah meninggal 12 rakaat. Apa susahnya kita sibuk apa? Kita enggak ada yang sibuk, kita sok sibuk doang ya. Kita bilang sok sibuk kalau waktunya nonton berita sampai berjam-jam bisa. Salat 2 rakaat enggak bisa, tapi kalau baca berita ijazah waktu cukup panjang. Tapi kalau salat 2 rakaat enggak bisa. Enggak, sebenarnya kita enggak ada alasan, waktu ada. Waktu ada. Tinggal mau atau tidak. Taib, khilaf di kalangan para ulama. Apa setiap kita salat 12 rakaat Allah bangunkan istana atau harus continue? Karena zahir dari hadis Ummu Habibah mengatakan siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat tanpa ada isyarat harus berkesinambungan. Artinya setiap hari kalau kita 12 rakaat dapat istana baru. Setiap lalu dapat istana baru. Istana semakin megah, semakin megah, semakin megah. Sehingga satu hari jangan sampai lewat 12 rakaat. Ini ada pendapat seperti itu. Jadi setiap kita salat 12 rakaat Allah bangunkan lagi istana lagi. Setiap 12 rakaat besok lagi bangunkan lagi istana. Kalau kita terbiasa ketika kita safar kita enggak salat qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah fajar. Tetap kita dapat pahala karena Allah mencatat pahala seorang musafir seperti kebiasaannya ketika tidak safar. Hidup cuma sebentar, apa yang kita beramal soleh semampu kita. Ya. Pendapat lain mengatakan harus continue, hadis continue. Kenapa? Ada dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, "Man sabara ala thintai asyrata raka'ah minas sana banallahu lahu atau minas sunnah banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bersabar itu continue dalam salat 12 rakaat salat sunnah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ini riwayat Aisyah menunjukkan harus continue. Tapi riwayat Ummu Habibah menunjukkan tidak karena Rasulullah mengatakan fi yaumin wa lailah, dalam satu hari. Allah alam bisawab, intinya seorang berusaha continue tidak meninggalkan 12 rakaat sehari semalam sebisa mungkin ya. Oleh karenanya salat rawatib ini bisa diqadha. Bisa diqadha. Seorang tidak sempat salat qobliyah, dia salat nanti setelah salat ba'diyah, boleh setelah salat zuhur boleh. Boleh diqadha ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Rasulullah pernah salat ba'da zuhur, ada tamu, Rasulullah tidak sempat. Sehingga akhir masuk asar, Rasulullah salat asar, habis asar Rasulullah salat 2 rakaat lagi, qadha salat ba'diyah yang tidak sempat beliau kerjakan. Menunjukkan Rasulullah SAW perhatian terhadap salat ini. Ya semampu kita lah, kita semua orang sibuk dan sok sibuk ya insyaallah. Ada waktu kita salat ya. Ini masalah kebiasaan aja, masalah kebiasaan. Taib. Dan saya suruh perhatian terhadap salat sunnah karena Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amali salat. Yang pertama kali nanti kita dihisab adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in saluha qad aflaha wa anjah. Kalau dia ternyata salatnya baik maka dia selamat. Kalau rusak faqad khaba wa khasir, maka dia akan merugi. Dalam riwayat yang lain, fa in saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, yang amal lain juga baik. Wa in fasudat, kalau salatnya buruk, yang lain juga buruk. Ini menunjukkan barometer, parameter itu salat. Allah lihat dulu. Nah, Allah suruh malaikat cek bagaimana salat hamba ini. Ya. Dan tidak ada salat kita yang sempurna. Kita salat pasti ngelamun ke sana, mikir ke sana, mikir ke sini. Maka di antara cara untuk menambal kekurangan tersebut, Allah bertanya kepada malaikat, "Hal li abdi min tatawwu'in?" Coba cek, hambaku punya salat sunnah enggak? Punya ya Allah, tambal kekurangannya. Jadi di antara fungsi salat rawatib ini menambal kekurangan salat fardu kita. Oleh karenanya jangan disepelekan. Jangan sebisa mungkin kita salat, ini namanya kita manusia ada malasnya. Ya tapi sebisa mungkin kita salat. Apa susahnya 2 rakaat? Apa susahnya? Enggak ada, cuma 3 menit, 2 menit, bismillah, salat. Baik disebut dalam riwayat, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Ahwalul Qubur. Ada seorang ulama salaf, dia ke kuburan, kemudian dia ngantar seorang meninggal dunia, dia kuburkan. Setelah dia pulang, dia salat sedikit. Salat cepat-cepat, mungkin ada keperluan, dia salatnya santai. Tidak serius, kurang serius. Terus dia tidur, dia mimpi. Di mimpi dia ketemu dengan penghuni kubur tadi. Penghuni kubur tadi bilang, "Fulan, tadi kau salat enggak serius ya?" Iya, enggak serius. Kalau saya bisa hidup, saya ingin salat seperti engkau. Meskipun tidak serius, yang penting bisa
Sholat. Maksudnya jangan malas. Kita sholat aja lah. Masalah khusyuk ya kita usahakan, tapi kita nggak bisa jamin kita khusyuk. Yang penting jangan malas. Mumpung kita masih bisa sholat. Sholat aja Bismillah Allahu Akbar, berusaha khusyuk. Cuma kita ya namanya kita gimana mau khusyuk. Tapi kita berusaha. Kata dia 2 rakaat yang ku kerjakan seadanya itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau saya bisa hidup saya akan sholat meskipun 2 rakaat yang kurang baik tadi. Apalagi kalau 2 rakaat yang indah. Ya masih hidup kita mau apa saja bisa. Ya. Makanya semangatin diri ya, semangatin diri. Nah, ini pentingnya ibu-ibu semangatin bapak-bapak. Mas sudah sholat rawatib belum? Cuma karena ibunya juga nggak sholat, dia juga nggak tegur. Sama-sama nggak sholat. Harus saling menegur. Sudah sholat belum? Sholat dulu. Mau istana di surga nggak? Istana gini ntar lagi hancur, dari kita mati. Mau istana gede-gede kita mati duluan. Apa kata penyair? Lidu lil maut wa benu lil kharab. Lahirlah kalian menuju kematian, bangunlah menuju pada kehancuran. Ini bangun pasti hancur suatu saat. Kalau nggak hancur bangunan, kita yang hancur di luar ya. Nggak ada hidup yang. Kalaupun kita tidak mati, hidup susah umur 70, 80, 90, sudah nggak bisa menikmati hidup lagi. Malah merepotkan orang, hidup dengan kesengsaraan. Ya. Taib. Di antara sebab dibangunkan istana di surga adalah meninggalkan perdebatan meskipun dalam kebenaran. Dia nggak pingin ribut. Dalam hadis ya, ada 3 di sini, yaitu 3 amal, meninggalkan perdebatan meskipun dia benar karena Allah, meninggalkan dusta meskipun bercanda, yang ketiga berusaha memiliki akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Ketika berdebat dengan teman, tahu-tahu teman yang angkat suara, udahlah enggak usah dilanjutin. Udahlah. Mungkin ada diskusi sama pasangan istri dan suami, satu angkat suara, udah enggak usah dilanjutin. Cuma menang debat sama suami juga ngapain? Menang debat lewat mama juga ngapain? Udahlah. Teman ketika bicara sudah tidak terkontrol, mulai dia angkat suara, ini berarti sudah ada ego. Jangan dilanjutin. Kita kadang bicara bisa dengan kepala dingin, bisa tukar pikiran, bisa ngobrol, oke. Lanjutin meskipun perdebatannya sengit, itu biasa kita lakukan. Tapi kalau udah angkat suara ini udah ego udah. Jangan dilanjutkan karena Allah bangunkan istana. Tidak semua perdebatan kita layani. Kalau perdebatannya positif menuju pada hasil yang kita inginkan, diskusi oke. Kalau enggak jangan lanjutin. Meskipun kita yang benar. Taib, karena manusia orang udah masuk perdebatan, dia menunjukkan dirinya, dia ego, dia harus jagoan, dia harus lebih pintar. Kalau dia kalah, dia seakan-akan harga dirinya jatuh. Maka di situ egonya bermain. Kalau dia ego bermain, udah pasti angkat suara dan yang lain. Yang berikutnya meninggalkan dusta meskipun bercanda. Kata Nabi SAW, Ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Tidak boleh kita bercanda. Maka Rasulullah SAW kalau bercanda pun tanpa dusta. Seperti ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia mau jihad. Ya Rasulullah, saya minta tunggangan. Saya enggak punya tunggangan, mau jihad butuh tunggangan. Kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kau punya tunggangan, kalau gitu kau ingin tunggangan. Kalau gitu saya akan kasih kau angkutan berupa anak onta. Kata dia, anak onta gimana mau jalan perang pakai naik onta? Kata dia, Rasulullah, gimana anak onta? Kata Rasulullah, bukankah semua onta pasti punya ibu? Meskipun dia udah gede, dia juga anak onta. Maksudnya Rasulullah bercanda. Jadi ketika Nabi bilang, inna hamilu ke awalin naqah, saya akan kasih kau angkutan berupa anak onta. Dia pikir anak onta masih kecil. Apa yang dilakukan anak onta ya Rasulullah? Semua onta pasti punya ibu. Pasti dia juga anak. Meskipun udah gede. Rasulullah bercanda. Ini menunjukkan kalau bercanda kita nggak boleh bohong ya, nggak boleh bohong. Orang yang bercanda dengan kebohongan itu yang dia kurang kreatif dalam bercanda, sehingga bohong ya. Nah, makanya hati-hati kalau bohong bercanda, hati-hati jangan sampai jatuh prank ya, prank. Ya.
April Mop, itu ngeri itu. Bercanda, bohong, bikin takut-takut orang, bikin itu tidak boleh. Islam mengajarkan adab. Bercanda tidak boleh bohong. Dan tidak boleh bohong. Saya pernah bercanda sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah. Betul ada keluarga datang ke rumah. Dia statusnya itu tante istri, statusnya, derajatnya. Saya bilang, Ustaz Abu Sa'ad, ada tante istri di rumah. Buka baju menari-nari di ruang tamu. Saya Firanda kok bisa gitu? Padahal tante istri masih umur 3 tahun. Saya bercanda aja, dia pikir tante betulan. Tapi statusnya apa? Tante, cuma dia umurnya masih apa? Kecil. Sakit apa gila Ustaz? Enggak. Masih umur 3 tahun Ustaz. Buka baju nari-nari dia. Jadi ingat tadi apa namanya? Taib. Jadi jangan bercanda, mesti bikin lucu, jangan bercanda. Ya jangan bohong, bikin lucu jangan bohong. Tadi begini mengarang-arang cerita sehingga semakin menarik. Tidak boleh. Cerita yang ada, kalau enggak boleh ditambah-tambahin. Enggak boleh ditambah-tambahin, dibuat narasi seakan-akan lucu sekali, indah. Enggak boleh. Itu namanya bohong meskipun tujuannya baik untuk bercanda. Enggak boleh ya. Bahkan ada ancaman khusus orang berbohong untuk membuat orang tertawa ya. Rasulullah mengatakan wailun liman kadzaba. Wailun liman haddatsa fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang berbicara kepada orang lain kemudian dia berdusta supaya buat mereka tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Dia niatnya baik bikin orang tertawa tapi dia bohong. Kata Nabi celaka. Apalagi orang menjadikan ini sebagai sumber mata pencahariannya dengan bohong kemudian buat candaan, maka tidak boleh. Yang berikutnya orang yang membaguskan akhlaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perindah akhlaknya. Dalam riwayat liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik atau yang perindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan. Maka seorang silakan dia ngecek dirinya, kalau ada kekurangan akhlaknya dia berusaha perbaiki. Tapi kalau dia tidak ngecek, dia merasa dirinya selalu sempurna. Dan sangat penting bagi dia untuk bertanya kepada kawannya yang nasih, yang baik. Untuk menegur dia, saya ada kekurangan apa, tolong dikasih tahu. Karena teman yang baik adalah teman yang tahu kekurangan kita, lantas dia nasihati kita. Kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atun li akhihi. Bahwasanya seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Apa maksudnya cermin bagi saudaranya? Kita enggak bisa lihat ada aib di wajah kita, kecuali kita bercermin. Nah, teman kita, saudara kita seperti cermin. Sehingga apa yang tidak bisa kita lihat dari aib kita, dia bisa lihat. Maka kita harus membuka diri siap untuk dinasihati. Itu akhlak yang mulia, siap nasihati sehingga oleh nasihati kita terima. Ya. Kita terima agar kita bisa memperbaiki diri kita. Karena tidak ada yang sempurna. Akhlak kita ada yang pelit, ada yang medit, ya, ada yang bakhil, sama aja semuanya. Pelit, medit, bakhil sama semuanya. Ada yang temperamental, ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang mungkin mubadzir, ada yang israf, berlebihan dalam kehidupan. Ini nasihati. Ada teman nasihati, ya sudah, kayaknya ini berlebihan, enggak baik, ini bisa menimbulkan kesombongan. Ini dengar aja nasihat. Kita terima nasihat. Tapi kalau teman kita enggak mau nasihati, wah nanti ribut sama dia, ini teman enggak baik. Dia mau senang-senang aja dengan kita, dia tidak mau nasihati kita ya. Saya punya kawan orang Arab, punya bos orang Asia. Bosnya ini kalau tanya gimana, saya ada kekurangan enggak? Teman-teman, bagus bos. Teman saya enggak. Satu saat teman saya, teman saya, satunya salah, teman saya orang Arab tegur, kata dia, bos, ente enggak benar, ente ada salah begini. Saya tahu saya pegawai antum mau berhentikan saya terserah, tapi ente itu begini. Saya niat karena Allah. Maksudnya bagus, jadi tidak pakai untuk nyampaikan, meskipun bosnya sini, meskipun ada kemungkinan dia bakalan diberhentikan. Tapi akhirnya malah disayang sama teman saya satunya itu. Teman-teman yang lain enggak ada, semuanya, bos, top. Oke bos, tukang hore semua, penggembira, bos, janganlah. Iya, jadi kalau kita tahu ada akhlak kita kurang baik dengan kita mengecek diri sendiri, saya kok begini ya, atau ada yang menginformasikan, maka kita berusaha.
Kalau kita berusaha perbaiki akhlak kita, maka kita dapat istana di atas surga. Lebih daripada yang sebelumnya. Sebelumnya coba, aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang mengalah dalam perdebatan meskipun dia yang benar. Ini dapat pinggiran surga, istana pinggiran surga. Yang kedua, aku jamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Lebih afdal lagi, aku jamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Jadi akhlak bisa diusahakan. Rasulullah mengatakan, innamal hilmu bittahallum. Sungguhnya orang itu pemaaf, tidak cepat karena dengan belajar, berusaha. Kata Rasulullah SAW, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Siapa yang latih diri untuk bersabar, dia akan jadi penyabar. Manusia bisa. Orang yang pelit berusaha untuk dermawan bisa jadi dermawan. Bisa. Ya. Karena akhlak itu bisa diusahakan. Dan siapa yang bisa memperbaiki akhlaknya, dia misalnya baginya di surga. Taib, ini mungkin beberapa amal soleh yang mungkin bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi kita, dan semoga kita semua dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.